Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, ini adalah sebuah modul rangkaian elektronik, yaitu modul step up DC to DC teman-teman. Jadi tegangan tunggal ya, cuma negatif dan positif aja, bukan dari tunggal menjadi simetris teman-teman. Inputnya tunggal dan outputnya juga ikut tunggal teman-teman ya. Di sini ada 4 buah pin lubangnya, yang dua ini untuk inputnya dan dua laginya ini untuk output teman-teman. Rangkaian dengan daya besar teman-teman ya, yaitu daya maksimal yang bisa dikeluarkan oleh si modul ini sekitar 150 watt. Dengan modul seperti ini teman-teman, yang tadinya tegangan inputnya itu kecil, maka setelah melalui rangkaian ini outputnya itu menjadi lebih besar dari tegangan input teman-teman. Makanya disebut sebagai modul step up ya, modul penaik tegangan DC ya teman-teman. Ini untuk tampak atasnya seperti ini, yang dilengkapi sebuah banyak komponen teman-teman ya. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi ini dia menggunakan PCB fiber dan dua double flyer ya teman-teman. Jadi dia double flyer itu si bawahnya ada untuk jalurnya atau layoutnya, dan di atasnya juga masih ada jalur lagi teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Ini tujuannya supaya tidak memakan banyak tempat gitu teman-teman. Dengan ukuran yang sangat kecil ini, tapi dia fungsinya benar-benar luar biasa ya. Dan tegangan yang bisa dihasilkan oleh si modul ini yaitu adalah dari 12 volt input sampai maksimal sekitar 34 volt teman-teman. 34, berapa gitu teman-teman. Karena dia menyesuaikan tegangan elko di sini, tegangan maksimal yaitu 35 volt. Berarti outputnya itu di bawah 35 volt teman-teman, sekitar 34 voltan ya teman-teman, seperti itu. Ini juga dilengkapi sebuah LED indikator ya teman-teman. Jadi ketika ada tegangan arus input, maka si LED yang berwarna merah ini akan nyala ya teman-teman. Di sini ada dua buah heatsink teman-teman. Ini dia, ini untuk heatsink ada dua ya, dengan ukuran yang sama. Dan heatsink ini berfungsi untuk sebagai pendingin pada sebuah dua komponen ini teman-teman. Yang pertama di sini ada sebuah MOSFET ya, dan yang keduanya ada sebuah dioda teman-teman. Jadi dioda dengan kaki 3 gitu ya teman-teman ya. Untuk MOSFET di sini sebagai ibarat power sebagai TR finalnya teman-teman ya. Jadi dia sebagai switching finalnya. Jadi dengan si MOSFET ini maka akan terjadinya sebuah on off ribuan kali per detik teman-teman, yang dikontrol menggunakan sebuah IC ini dia. Nah ini dia IC drivernya, dia menggunakan IC kayak gini. Kan step down gitu macam-macam ya teman-teman. Maaf, maksudnya step up itu macam-macam. Dia ada yang menggunakan IC langsung tanpa menggunakan si MOSFET kayak gitu teman-teman. Tapi di sini dia menggunakan MOSFET sebagai penguat atau sebagai saklarnya gitu. Terus untuk penyearah kembalinya yaitu adalah si dioda ini, menggunakan dioda. Jadi cara kerjanya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk input DC masuk, ketika masuk maka akan diubah menjadi AC dulu teman-teman ya, oleh si ini nih, oleh si IC driver ini, dan dikuatkan menggunakan si MOSFET ini teman-teman. Maka si arusnya itu bakal menjadi seperti gelombang AC gitu ya, 010101. Kemudian disearahkan lagi menggunakan dioda seperti ini, dioda ini. Maka jadinya si outputnya itu akan lebih besar daripada tegangan input teman-teman. Dan ini untuk lilitannya ini supaya arusnya itu dia besar ya teman-teman. Untuk yang berwarna biru ini adalah sebagai trim pot atau kayak seperti untuk pengaturan ya. Ini dia bisa kita putar seperti ini, pengaturan tegangannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dia bisa mengecil dan bisa membesar ya, bisa tinggi bisa kecil tegangannya dengan memutarkan si tuas trim pot ini ya, ke kanan dan ke kiri. Untuk searah jarum jam ke kanan dia berarti makin tinggi tegangannya, dan untuk
kita putar ke kiri seperti ini berlawanan arah jarum jam, maka tegangannya akan turun teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita akan langsung tes alat step up ini. Kita akan tes. Kita siapkan stop kontaknya, dan di sini saya menggunakan adaptor ini ya, adaptor DC, yaitu outputnya 12 volt 3 ampere. Sekarang kita colokin dulu ke sini. Kemudian kita siapkan seperti ini teman-teman. Ini untuk male-nya dan ini untuk female-nya. Kita masukkan seperti ini. Nah, yang ini kabel ini kita akan masukkan ke bagian input pada si modul ini ya. Ini dia ada tulisan input positif. Di bawahnya juga ada teman-teman, input positif dan input negatif. Ini usahakan jangan sampai terbalik ya teman-teman dalam pemasangannya, karena di sini dia tidak ada pengaman. Jadinya kalau kita salah pasang, si modul ini bakal langsung rusak teman-teman. Mungkin si IC-nya atau si MOSFET-nya. Kita akan pasangkan. Tinggal masukkan seperti ini teman-teman. Baut ininya nih. Sampai kencang ya. Kemudian yang untuk negatifnya sama di sini. Nah, maka ketika kita sambungkan seperti ini, si lampu LED-nya langsung nyala ya. Ini dia lampu indikatornya. Coba kita akan lihat tegangan inputnya dulu teman-teman. Ini untuk positifnya dan ini untuk negatifnya ya. Nah, tegangan inputnya sekitar 12 volt. Sekitar 11. Naik turun lah teman-teman ya, sekitar segitu toleransi. Oke, itu untuk tegangan inputnya ya teman-teman. Sekarang kita akan sambungkan ke sini, ke si modul ini untuk outputnya. Dan langsung terbaca teman-teman. Outputnya sekitar 11,6 volt ya. 11,6 volt ini outputnya. Yang tadinya inputnya itu sekitar 11,9 sampai 12 volt, dan outputnya menjadi 11,6 volt. Oke, ini kondisi sebelum kita putar ya si trimpot ini. Sekarang kita akan putar teman-teman si trimpot ini searah jarum jam ya. Tinggal kita putar aja ke kanan. Nah, oke teman-teman, ini dia ya batas maksimalnya sekitar 34,3 volt teman-teman. Walaupun kita putar terus ke kanan, dia nggak bisa bertambah lagi teman-teman. Oke teman-teman ya, langsung aja sekarang kita akan tes menggunakan beban. Untuk bebannya di sini saya menggunakan kipas angin seperti ini teman-teman ya. Di sini kipas angin dia tegangan maksimal membutuhkan 24 volt DC teman-teman. Oke, langsung aja ya. Ini untuk kabelnya. Nah, ini dia untuk kabelnya. Kita akan sempilkan di sini nih. Sini ya. Nah, kayak ini untuk kipas anginnya posisi ada di sini. Dan ini tegangannya sesuai dengan masih hampir sama lah teman-teman ya dengan tegangan input, yaitu sekitar 12 volt, 11,6 volt ya toleransi. Kemudian kita akan sambungkan ke sini ke si beban. Kita akan cabut dulu. Ini untuk negatifnya. Kemudian ini untuk positifnya teman-teman, supaya kita tahu tegangannya ketika keluar sambil diukur ya, dan ke beban juga teman-teman. Kita membutuhkan kabel seperti ini ya. Ini untuk nanti kita tempelkan ke situ. Untuk positif ini warna coklat, dan warna birunya ini untuk negatifnya ya. Langsung aja kita colokin ya teman-teman ke sini. Maka si kipas anginnya langsung nyala. Ini untuk tegangan
12 volt ya, dia langsung drop sekitar 0,3 volt. Kemudian coba kita akan putar si trim pot ini teman-teman. Kita naikin tegangannya. Lima belas volt. Dan ini tegangannya adalah tegangan maksimal untuk si kipas angin itu ya teman-teman ya, sesuai dengan spesifikasinya yaitu 24 volt. Nah ini dia tegangannya, udah kita sesuaikan dengan kebutuhan si kipas angin yang tadi ya teman-teman. Jadi untuk si komponen ini ya, untuk si MOSFET sama si diodenya ini benar-benar dingin ya, nggak panas nggak apa-apa teman-teman ya, tuh dingin aja, jadi dia benar-benar aman teman-teman. Dan si kipas anginnya bisa berputar dengan kencang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, karena si listriknya ini sudah mencukupi tegangan ideal si dinamo tersebut teman-teman. Mantep ya, dengan sebuah modul kayak gini doang bisa menghidupkan sebuah motor listrik, motor DC yang lumayan besar ya wattnya. Nah, dengan modul seperti ini doang teman-teman, yang tadinya tegangan 12 volt diubah menjadi tegangannya tinggi yaitu 24 volt. Jadi kayak gini ya teman-teman ya kegunaan dari alat ini. Jadi benar-benar sangat berguna banget ya teman-teman, buat teman-teman yang membutuhkannya. Ini sangat recommended banget menurut saya teman-teman ya, karena ini dengan arus yang besar ya teman-teman dan tegangan besar ya, sehingga dia bisa menghidupkan beban yang cukup lumayan berat juga teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu aja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya teman-teman. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.